Dokter. Sudah, dokter. Ya, jadi hari ini saya diberikan judul oleh Dokter Rate ini tentang patofisiologi gangguan motorik pada sistem saraf ya. Sebenarnya pada pertemuan yang akan datang kita akan juga membahas tentang anatomi fisiologi, tapi ini kebetulan patofisiologinya mulai duluan sehingga saya sampaikan ya. Apa hari ini topiknya ya? Harapannya selesai kelas kalian bisa menjelaskan mekanisme dasar patofisiologi ya terkait epilepsi, stroke, polio, dan juga Bell palsy yang berkaitan dengan gangguan sistem motorik dan implikasinya terhadap target terapi obat ya. Karena nantinya kan kalian akan berkecimpung dalam dunia farmakologis ya, sehingga saya rasa apapun ilmu yang dipelajari itu muaranya adalah untuk target terapi. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala klinis sebagai dasar penentuan terapi farmakologis dan bisa menjelaskan prinsip terapi farmakologis terutama untuk mekanisme kerja obat, pemilihan obat ya. Ini sebagai dasar ya, bukan eh, untuk kedepannya saya rasa kalian masih perlu penguatan di prinsip terapi farmakologis yang selanjutnya ya. Oke, kita lihat dari ilustrasi kasus dulu ya. Jadi ada seorang wanita, ini usianya 68 tahun, datang dengan keluhan mendadak tidak dapat menggerakkan tubuh sebelah kanan ya saat beraktivitas. Lalu ada pelo, ada perot, di mana dari komorbid didapatkan adanya hipertensi. Nanti kalau suara saya nggak jelas, kalian langsung sela saja ya, Dek ya. Dok, suaranya nggak jelas gitu, langsung disampaikan. Nah, ini diminta untuk mencari tahu, ini pasien kenapa dan kejadian ini disebabkan karena kerusakan area apa. Nah, area mana nih yang penting untuk pengaturan fungsi motorik tubuh? Nah, untuk bisa menjawab ini sebenarnya harus belajar anatomi fisiologinya lagi ya, tapi nanti kita bahas dan singgung sedikit. Oke, ini adalah patomekanisme sistem saraf. Jadi kalau gangguan sistem motorik itu bisa karena penyebabnya vaskular ya atau gangguan pada pembuluh darah. Misal contohnya terjadi penyumbatan atau terjadi pecah pada pembuluh darah, itu bisa terjadi gangguan sistem motorik. Lalu ada neoplasma atau tumor ya. Pada gambaran ini kalian lihat scan kepala. Ada massa di dalam otak yang menekan jalur motorik. Nah, sehingga akan menyebabkan gangguan sistem motorik pada pasien. Nanti akan kita bahas ya. Lalu infeksi juga bisa ya, infeksi otak. Contohnya abses cerebri pada otak. Lalu trauma kepala, adanya perdarahan pada area tertentu di kepala, dia juga bisa menekan sistem saraf motorik ya ataupun penyakit autoimun. Nah, kita bahas mulai dari yang stroke. Jadi stroke itu merupakan suatu tanda klinis yang berkembang dengan cepat dalam waktu lebih dari 24 jam. Mungkin kalian di sana pernah mengenali ada yang namanya gejala stroke. Jadi gejala stroke itu dia kita sebut kalau bahasa medisnya adalah transient ischemic attack. Artinya apa? Gejala tersebut hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, tapi kalau gejalanya itu menetap dalam waktu 24 jam, maka kita sebut dengan stroke ya, sudah jadi stroke. Nah, klasifikasi dari stroke itu sendiri akan dibagi menjadi stroke yang penyumbatan dan juga stroke yang perdarahan. Kalau yang penyumbatan dia ada dua jenis, ada yang trombotik dan juga yang emboli. Ya, nanti kita akan bahas bedanya apa. Lalu perdarahan dia ada perdarahan intracerebral dan juga perdarahan ruang subarachnoid. Jadi perdarahannya masuk di sela-sela sulcus dan gyrus dari intracerebral. Nah, inilah klasifikasi atau pembagiannya. Baik dia hemoragik ataupun dia iskemik, dia akan dapat menyebabkan defisit neurologis vokal ataupun global. Nah, apa itu defisit neurologis? Ya, itu adalah gangguan saraf yang ditandai dengan adanya, contohnya ya, pada slide ini adanya kelemahan separuh badan ya, atau adanya pasien tidak sadar ya atau adanya bicara pelo yang menandakan bahwa ada lesi atau kerusakan pada saraf tertentu yang sifatnya mendadak ya mungkin pernah lihat tetangganya atau keluarga yang jauh ya pas ketemu masih baik-baik saja tapi ketika hari itu ketemu kok sudah beda jalannya nyeret ya lalu bicaranya pelo nah itu ke arah gangguan stroke ya. Lalu juga stroke yang sifatnya iskemia dan perdarahan itu dibedakan juga dari patomekanismenya. Kalau yang iskemik itu karena kurangnya atau hilangnya aliran darah menuju ke parenkim otak.
ya, atau ke retina atau ke medula spinalis. Nah, tapi kalau yang hemoragik atau perdarahan itu karena pecah pembuluh darah. Jadi bayangkan kalau pembuluh darah itu seperti selang ya, selang yang berisi air, di mana kalau dia bocor, pecah, maka airnya bisa keluar, darahnya itu juga bisa keluar. Keluar kemana? Ke intraparenkim, ke dalam otak ya. Dan karena kepala kita sudah nggak bisa melar ya, hukum Monro-Kelly bahwa eh, komponen antara darah, lalu juga cairan otak serta komponen otak itu tidak bisa berubah porsinya ya. Sehingga jika ada darah yang meluas, dia akan menekan jaringan yang lain. Menekan siapa? Menekan otak ya. Nah, ini penyebabnya. Apa yang bisa menyebabkan orang menjadi stroke itu adalah ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, contohnya usia, jenis kelamin, genetik, dan ras ya, di mana kalau perempuan itu lebih tinggi ketika setelah menopause, karena efek protektif dari estrogen dan progesteron sudah menurun. Lalu faktor risiko yang bisa dimodifikasi, contohnya hipertensi, diabetes, dislipidemi atau gangguan lemak ya, peningkatan LDL, peningkatan trigliserid, lalu juga kurang olahraga itu menjadi salah satu resiko dari penyakit stroke itu sendiri. Kenapa kok membahas tentang stroke ya? Karena stroke itu eh, bisa digunakan ya untuk mempelajari lebih dalam tentang sistem saraf ya. Bayangkan kalau secara fisiologi ya, otak kita itu memerlukan secara kontinu O2 dan juga ATP. Nah, ketika otak itu tidak mendapatkan suplai O2 dan juga ATP ya, maka dia akan mengalami kerusakan. Apa yang rusak? Jaringan saraf ya. Karena harusnya 15% darah itu dipompa menuju ke sana. Ya, jadi otak itu akan menerima 15%. Tapi kalau dia kekurangan, taruhlah dia hanya dapat 10%, ya dia pasti akan ada kerusakan. Nah, pada gambar scan yang kalian lihat di sini ya, itu adalah gambar eh, stroke penyumbatan. Ya, apa warnanya? Ini warnanya adalah kehitaman. Hitam itu menandakan apa? Menandakan kerusakan area pada jaringan otak. Nah, ini adalah patomekanisme. Jadi yang pertama ya pembuluh darah yang awalnya licin bagus itu terbentuk aterosklerosis plak. Ya, lalu aterosklerotiknya tambah lama tambah menebal ya. Nah, lalu dia akan terjadi namanya agregasi platelet ya atau sumbatan yang dibentuk oleh trombosit karena ada kerusakan dari dinding endotel pembuluh darah akibat menempelnya plak aterosklerosis ya. Kenapa kok bisa ada plak ya? Karena pola hidup yang tidak sehat tadi. Ya, mungkin lemak berlebihan ya, lalu tidak pernah olahraga, dislipidemi ya, HT, diabetes. Nah, itu bisa menimbun plak aterosklerosis. Nah, lama-lama terjadi agregasi dari trombosit. Ini agregasi trombositnya. Trombosit satu nempel dengan trombosit yang lainnya. Nah, apabila trombosit dan juga plak lemak ini dia lepas ya, dia akan menuju ke tempat yang lebih kecil diameternya, pembuluh darah yang lebih kecil dia bisa menyumbat. Kita sebut dengan tromboemboli ya. Ini contohnya dia nyantol ya di tempat yang lebih tinggi. Yang gambar E. Nah, gambar F ini kalau dibiarkan menumpuk terlalu lama ya. Mungkin ada yang orang yang pola hidupnya kurang bagus, terus-menerus dipertahankan ya, tidak mau berubah, tidak mau sehat. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah buntu apa yang terjadi? Akan menurunkan cerebral blood flow sehingga aliran darah O2 dan juga glukosa yang 15% harus diterima oleh otak tidak jadi diterima ya terjadilah namanya nekrosis dan apoptosis dan terjadilah inflamasi ya kerusakan peradangan pada uh, tubuh pada otak. Nah, ini adalah gambaran stroke perdarahan ya. Kalau yang stroke perdarahan bagaimana, Dok? Ya, berbeda dengan yang penyumbatan tadi. Jadi kalau yang perdarahan ya itu karena pecah pembuluh darah. Ini kalian bayangkan ini adalah dinding pembuluh darah yang bagus, yang rapi. Nah, tapi karena tekanan darah terus meningkat, tensinya terus tinggi, maka dinding ini bisa menipis, Dek. Kalian lihat ya. Jadi lapisan dinding ini bisa menipis dan lama-lama dindingnya menjadi sangat tipis dan ketika tekanannya sangat tinggi dia akan pecah ya. Ini contohnya pada arteri yang lemah ini ya. Dia ada penonjolan. Ya, lalu disebut juga untuk penonjolan-penonjolan ini dengan Charcot Bouchard aneurysm ya, sehingga dia bisa pecah sewaktu-waktu. Nah, kalau pecah jadi apa? Jadi warnanya putih seperti ini. Kalau penyumbatan tadi warnanya hitam keabu-abuan ya. Kalau semakin pekat, semakin hitam dia prosesnya adalah semakin kronis. Ya, kalau masih akut, masih
baru hitungan 1, 2, 3 hari ya, maka warnanya abu-abu, grey matter. Tapi yang perdarahan itu warnanya putih seperti ini. Nah, karena di tubuh kita, di otak itu sudah diatur oleh hukum Monroe-Kelly ya, nggak bisa melar lagi nih kepala ya, sehingga dia akan mendesak struktur otak yang penting. Nah, kalau dia mendesak struktur otak yang penting ya, maka akan terjadi gangguan dari sistem saraf ya. Jadi dibagi menjadi perdarahan primer dan juga perdarahan sekunder. Kalau yang penyebabnya adalah hipertensi itu adalah perdarahan yang primer. Ya, kalau yang sekunder itu contohnya itu yang ini. Karena AVM, karena gangguan pembuluh darah, mungkin kalian pernah lihat ya. Jadi sekarang itu stroke tidak hanya mengenai orang yang tua, tapi juga anak muda itu bisa terkena ya. Ketika ada seseorang usia muda sering nyeri kepala lama ya, tidak diobati mungkin dengan obat warung sudah sembuh. Nah, itu harus hati-hati. Kalau sifatnya kronis, maka harus curiga itu gangguan malformasi pembuluh darah yang harus segera ditangani. Ya, jadi jangan menyepelekan ya. Dengan memahami patomekanisme, saya berharap nanti kalian kalau sudah menjadi farmasis ya lulus itu akan bijaksana dalam menentukan tata laksana lanjutan. Ya, kalau memang dia obatnya dikasih sudah cukup lama tapi tidak sembuh-sembuh ya pikirkan diagnosa yang lain, harus di reassessment. Nah, ini gambarannya. Ruptur pada pembuluh darah ya berarti darahnya dia mengisi di dalam intraparenkim di dalam otak ya akan menyebabkan primary injury pada otak dan juga akan menyebabkan kerusakan dari blood-brain barrier yang menyebabkan edema. Kalau sudah edema, dia bengkak otaknya bisa menekan. Ini kalian lihat ya. Ini gambaran yang C ini adalah ventrikel otak. Yang sebelah kanan dia lebar ya, luas ventrikelnya karena tidak tertekan oleh massa darah. Nah, tapi yang sebelah kiri dia tertekan oleh darah sehingga dia seperti tergencet. Ya, ini namanya adalah efek brain edema, efek desak ruang yang ditimbulkan oleh perdarahan yang muncul. Bagaimana tandanya ya? Face-nya dia drop ya, jadi jatuh salah satu sisi perot gitu ya. Lalu armnya adalah ada kelemahan badan ya. Harus mulai familiar dengan bahasa medis. Kalau kelemahannya separuh, itu kita sebut dengan hemiparese. Ya, kalau ada tebal atau kesemutan separuh, ya kalau dia tebal namanya hemihipostesi, kalau dia kesemutan namanya hemiparestesi. Ya, atau keluhannya bisa jadi sulit menelan ya, dysfagia, gangguan penglihatan, ya tiba-tiba ngompol atau tidak bisa diajak bicara yang merupakan manifestasi dari gangguan fungsi luhur atau singkatannya FAS. Nah, tanda-tanda ini harus akut. Jadi harus benar-benar baru terjadi, mendadak kejadiannya, awalnya normal, kok tiba-tiba tidak bisa berbicara, kok tiba-tiba ada kelemahan ya. Kata kunci tiba-tiba itu adalah merupakan tanda dan gejala dari stroke. Ini kalau di Indonesia slogannya adalah segera ke RS, se-nya senyum tidak simetris atau mencong, geraknya tidak bisa kuat, melemah, ra-nya bicara pelo, ke-nya kebas, R-nya rabun, dan S-nya sakit kepala. Nah, apakah semua gejala ini harus muncul, dokter? Tidak. Salah satu gejala saja ya itu harus kita curigai ya. Apakah tiba-tiba perot, tiba-tiba ada kelemahan, tiba-tiba pelat, tiba-tiba kebas ya. Kecuali untuk yang rabun dan sakit kepala ini memang banyak sekali diagnosa banding yang masih mungkin. Jangan-jangan rabunnya misal katarak gitu ya. Jadinya sakit kepala migrain. Nah, itu tetap harus dikonfirmasi dengan cara memeriksakan diri ke dokter. Ya, ini adalah tanda dari stroke. Jadi kelemahannya sifatnya separuh ya. Nanti kita akan bahas kenapa kelemahannya separuh. Ya, ini adalah bagian-bagian dari otak yang penting. Jadi kalian lihat di gambar A ya. Ini adalah bagian dari cerebrum atau otak besar ya. Yang warna-warni ini otak besar. Yang kecil ini adalah otak kecil dan di sini adalah batang otak. Ya. Jadi untuk kerusakan yang ditimbulkan apabila mengenai area lobus frontal, frontal itu depan ya, front berarti depan ya. Itu dia tersusun dari beberapa sub area. Untuk frontalis ada primary motor ini, suplementer, premotor. Nah, kalian lihat primary motor ya, dibaca yuk. Voluntary movement. Jadi kalau primary motornya terganggu, orang nggak bisa melakukan gerakan yang
dia kehendaki karena gangguan dari voluntary movement, gangguan dari lobus frontalis ya. Nah, ini adalah contoh gangguan yang lain ya. Di otak juga ada namanya area Broca. Tempatnya di mana, Dok? Di frontal. Jadi frontal itu dia memang mengatur banyak untuk fungsi motorik. Kita bisa berjalan, kita bisa berbicara ya. Berbicara itu juga pakai motorik loh ya. Itu karena eh, kontribusi dari area Broca ya. Jadi kalau orang dengan gangguan Broca maka dia tidak bisa bicara dengan lancar, sulit untuk mengeluarkan kata-kata, tidak mampu mengulang kata-kata yang didengar dan tidak mampu memberikan naming dari nama benda tersebut ya. Jadi prinsipnya tuh nggak bisa ngomong, itu afasia ya. Kalau bedanya sama mutisme ada, kalau mutisme itu nggak mau ngomong ya. Kalau afasia memang tidak bisa bicara. Nah, terus ngomongnya pakai apa? Kalau ditulis bisa. Namanya siapa, Bu? Ya dia diam aja. Nggak paham. Ya apa nggak bisa jawab. Paham perintah tapi nggak bisa jawab. Itu namanya afasia Broca. Tapi kalau disuruh tuliskan namanya, nah dia bisa menuliskan ya. Jadi Broca itu adalah tempat word formation untuk pembentukan kosakata, untuk pembentukan bahasa. Nah, ini adalah area-areanya tadi yang saya sampaikan. Frontal itu di depan ya, Dek. Ya, parietal di samping, nanti temporal di atas telinga, kanan kiri, dan occipital di bagian belakang. Lalu di sini ada otak kecil, di sini ada batang otak. Nah, frontal lobe itu area depan, dia untuk motorik ini ya, kortek motorik, area premotorik, gerakan mata, pokoknya semuanya untuk gerakan. Area bahasa atau area Broca ini juga untuk word formation atau untuk gerakan. Ada lagi lobus parietal ya, tempatnya di samping. Dia penting untuk mengatur fungsi sensoris. Jadi kalau ada gangguan di sini, orangnya jadi sulit merasakan sensasi sensoris dengan baik. Apa tandanya? Ya, ada baal atau kesemutan atau tebal dari setengah badan. Ya, itu adalah tanda-tanda gangguan dari lobus parietal. Untuk kontrol utama gerakan itu diatur oleh area motorik primer ya. Tempatnya di mana? Di frontal juga ya. Di area motorik primer itu ada namanya homunculus motorik ya. Jadi seperti mapping peta topografik di dalam otak kita. Untuk area medial dia mengatur gerakan kaki. Untuk area semakin ke lateral dia mengatur gerakan tangan, wajah dan juga lidah. Ya, apa implikasinya kalian lihat? Tempat tangan, wajah, dan lidah ini sangat luas sekali ya. Itu menunjukkan bahwa gerakan yang diatur oleh tangan dan wajah itu dia lebih presisi karena dia yang mempersaraf ini sangat luas homunculusnya dibanding dengan homunculus bagian medial yang mengatur fungsi gerakan kaki ya. Jadi gerakan tangan tuh lebih detail, dia bisa nulis ya, lalu bisa memahat, ya bisa menari, lalu bikin kerajinan macam-macam itu kan sangat detail dan presisi ya. Nah itu karena homunculusnya juga luas, lebih dari separuh bagian homunculus di frontal itu didedikasikan untuk mengatur gerakan wajah dan juga jari-jari tangan ya. Kalau temporal bagaimana dok? Nah kalau temporalnya terganggu maka akan ada gangguan dari pendengaran. Nah, padahal kupingnya normal, Dok, kok bisa terganggu? Ingat, karena dari telinga, dari saraf telinga nanti akan dikirimkan menuju ke area pendengaran. Nah, jadi kalau dia ternyata kerusakannya di temporal ya sama, walaupun organ indranya bagus, mungkin respon pendengarannya akan turun ya, disebut dengan tuli sensori neurang. Ya, di sana juga ada area Wernicke yang penting untuk pemahaman. Ya, kita bisa ngobrol seperti ini, kita bisa paham apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu karena area Wernicke kita bagus. Lalu area occipital ya, yang penting untuk penglihatan, ya, walaupun mata normal, tapi kalau dikirim ke otak bagian belakang terganggu, ya, maka tidak bisa melihat dengan baik. Nah, ini afasia Wernicke atau kerusakan area Wernicke ya. Kalau Broca tadi di frontal, kalau Wernicke ada di temporal. Jadi kalau gangguan di temporal, di Wernicke, maka orangnya tidak bisa nyambung kalau diajak bicara. Jadi gangguan pemahaman. Ditanya, Mas, namanya siapa ya? Dia jawab yang lain. Ditanya A, jawabannya B. Ditanya B, jawabannya C. Nggak paham akan perintah. Ketika membaca buku ya nggak tahu apa isinya, nggak bisa membaca karena memang fungsi pemahamannya terganggu. Ya, jadi dia lancar ngomongnya tapi nggak tahu apa yang disampaikan.
Nah, ini rangkumannya sudah saya buatkan untuk kalian. Jadi kalau frontal itu mengatur untuk motorik dan juga fungsi higher cognitive function. Apa itu fungsi berbahasa? Fungsi Broca, ya. Lalu parietal dia mengatur untuk sensoris, occipital untuk penglihatan dan temporal untuk pendengaran serta di situ juga mengatur fungsi berbahasa. Dalam hal ini adalah Wernicke, ya. Frontal Broca, temporal Wernicke. Nah, untuk batang otak, dia tempatnya kecil tapi fungsinya besar. Dia untuk mengkontrol denyut jantung, tensi, ya, lalu respirasi rate, dan juga kemampuan untuk menelan. Orang dengan gangguan brainstem menjadi sulit untuk menelan, kita sebut dengan disfagia. Ya, jadi orang stroke itu banyak sekali ya yang bisa terjadi pada pasien kita yang dirawat ya. Kalian harus tahu secara fisiologi bahwa otak itu mengatur banyak sekali fungsi tubuh ya, termasuk untuk gerakan, pengecapan, lalu pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Jadi, kalau ada gangguan di situ, ya tinggal pilih gangguannya di lobus mana, maka itulah nanti yang akan terjadi pada pasien yang kita rawat. Nah, ini adalah obat-obatannya. Tadi setelah memahami patomekanismenya bahwa memang ada aterosklerosis di sana, ada agregasi dari trombosit dan platelet, maka kita lihat obat apa nih yang bisa bekerja. Ya, salah satunya adalah antiplatelet aspirin, ya, di mana dia mencegah ikatan trombosit satu dengan trombosit yang lainnya, ya, dengan ini dia menghambat COX. Ya, dia mencegah agregasi dari platelet, ya. Lalu juga ada yang obat di Indonesia namanya Clopidogrel, itu juga antiplatelet ya. Dia mencegah agregasi platelet atau mencegah aktivasi platelet dengan cara ya ini menghambat dari P2Y12 ya. Ticagrelor sama dia juga menghambat P2 dan Y12 ya. Lalu ada lagi obat yang sudah masuk Indonesia Silostasol. Ya, itu juga dia akan menghambat peningkatan CAMP ya, menghambat fosfodiesterase. Ya, karena CAMP yang meningkat akan memicu platelet untuk teraktivasi. Kalau platelet teraktivasi, maka akan terjadi agregasi dari platelet. Jadi ini obat-obatan ini digunakan untuk mencegah yang aspirin dia menghambat COX satu supaya nggak jadi trombosan A2. Lalu ada Clopidogrel yang banyak di Indonesia juga dia akan menghambat dari ADP ya dan bekerja pada P2Y12. Lalu juga ada obat-obatan seperti silostasol yang dia akan mencegah peningkatan CAMP supaya tidak terjadi agregasi dari platelet. Oke, kita masuk ke epilepsi ya. Jadi epilepsi merupakan suatu tanda kelainan yang ditimbulkan akibat adanya bangkitan terus-menerus ya. Sama ya, kalau tadi stroke adalah lebih dari 24 jam, kalau epilepsi juga. Jadi kalau bangkitan kejang, satu kali kejang lalu berulang lagi 24 jam kemudian, ya tanpa ada provokasi, tanpa ada cetusan apa-apa, tiba-tiba langsung muncul lagi, itu sudah bisa disebut dengan epilepsi. Nah, kenapa kok seseorang bisa kena epilepsi? Karena ada aktivitas listrik yang tidak normal, ya abnormal. Bagaimana abnormalnya itu? Abnormalnya adalah berlebihan. Dari siapa? Dari sekelompok neuron yang ada dalam otak. Nah, di tubuh kita ada dua neurotransmitter utama, yaitu neurotransmitter yang sifatnya eksitasi dan neurotransmitter yang sifatnya inhibisi. Kalau yang eksitasi contohnya adalah glutamat, ya, yang inhibisi contohnya adalah GABA. Nah, pada pasien dengan epilepsi itu terjadi ketidakseimbangan antara dua neurotransmitter tersebut, yang glutamatnya over, yang GABA-nya malah lebih rendah. Nah, itulah yang terjadi. Kok bisa dok neurotransmitternya tidak seimbang? Nah, ini adalah penyebabnya. Mungkin ya bisa terjadi gangguan struktural, memang gangguan di otak. Karena apa? Karena stroke, karena terbentur kepalanya, ada trauma kepala, karena habis infeksi otak. Nah, itu adalah salah satu yang menyebabkan ketidakseimbangan dari neurotransmitter atau genetik ya, atau metabolik juga bisa ya. Dan juga gangguan imun pada saat ini kan sering ya kita sedikit-sedikit autoimun, dikit-dikit autoimun. Nah, itu memang bisa ya. Salah satunya adalah peradangan yang disebabkan karena autoimun itu bisa memicu epilepsi atau kejang. Dan ini yang harus di notice bahwa 2/3 kasus itu dia idiopatik atau penyebabnya belum diketahui secara pasti dan diduga karena gangguan dari perkembangan otak.
Nah, ini adalah gambaran orang dengan kejang ya. Jadi kejang itu bentuknya banyak. Tidak hanya kelojotan nekuk-nekuk, tapi ada juga yang bengong seperti ini ya. Ada juga yang kecap-kecap mulutnya. Ya, pada gambar ini dia seperti orang pakai baju. Ya, gerak-gerak terus tangannya. Nah, bagaimana membedakan ini kejang atau bukan? Sebetulnya harus dipastikan dengan rekam otak. Kalau kalian lihat di gambar ini ya, ini ada gambaran namanya elektroensefalografi. Ya, jadi dia akan mendeteksi gelombang yang abnormal dalam tubuh. Nah, kelihatan kalau di sini nih ya muncul gelombang yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Ya, ini adalah diduga tercetus gelombang kejang yang akan memicu manifestasi kejang pada pasien. Nah, itu juga gambarannya juga kejang ya seperti ini. Jadi EEG-nya atau rekam otaknya tidak lempeng gini dek